Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadir kembali bersama sahabat Matematika Channel untuk menemani belajar matematika Anda agar menjadi hebat. Episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan penerapan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah yang akan kita sajikan seputar pengukuran objek di sungai. Yang pertama yaitu kita akan mengukur lebar sungai. Yang kedua, kita akan mengukur jarak dua pohon di seberang sungai tanpa kita harus menyeberangi sungai atau berenang ke seberang, tetapi cukup dengan menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga dalam memecahkan masalah ini. Itulah hebatnya matematika, selalu memberikan kemudahan dalam kehidupan. Maka mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Iya, panjang kalimatnya. Ya, ini ada ilustrasi, kemudian ini sketsa dari gambar permasalahan. Ahmad dan Bahar mendapat tugas proyek matematika tentang penerapan kesebangunan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sepakat akan mengukur lebar sungai di dekat kampungnya. Mereka berdua menuju ke lokasi, dan di lokasi mereka melihat dua pohon di seberang sungai yang berada di tepi sungai. Ini pohon pertama, pohon kedua. Mereka akan mengukur lebar sungai dengan memanfaatkan salah satu pohon itu. Nah, ini entah yang diambil yang kiri atau yang kanan, ini sketsanya. Ya, misalnya yang kiri ini misalnya. Ahmad bertugas mengamati pohon dari titik A yang berjarak 4 meter dari tepi sungai dengan arah pandang segaris AD. Perhatikan ini. Jaraknya 4 meter dari bibir sungai, kemudian arah pandangnya ini dari AD ke pohon. Bahar mengamati pohon dari titik B yang berjarak 8 meter dari Ahmad. Di sini Bahar berdiri 8 meter di sebelah kanan Ahmad. Dengan arah pandang Bahar ke pohon segaris dengan BC. Perhatikan arah pandang Bahar BC terus lurus ke pohon. Jarak C gede adalah 6 meter. Ya, misalnya dibuat patok di D dan di C, diukur jaraknya 6 meter. Buatlah laporan proyek itu seandainya Anda yang mendapat tugas. Ya, ini soal yang cukup menantang. Tapi sebenarnya ini masih relatif sederhana. Hanya kita dibawa ke suasana kontekstual gitu ya. Seolah-olah kita dibawa ke kehidupan nyata. Baik, mari kita pecahkan permasalahan Ahmad dan Bahar ini sebagai laporan Anda begitu ya, untuk guru Anda. Baik. Ya, kita copy untuk sketsanya saja. Perhatikan di sini. D ke pohon merupakan lebar sungai. D ke A adalah jarak Ahmad ke bibir sungai. A ke B adalah jarak Ahmad dengan Bahar. C ke D 6 meter. Tambah bahwa di sini berarti terbentuk dua segitiga. Yang pertama, segitiga kecil yang dibentuk oleh pohon, titik D dan titik C. Yang kedua, segitiga besar yang dibentuk oleh pohon, titik A dan titik B. Nah, untuk memudahkan, dua segitiga ini akan kita lepas dari sungai. Ya, kita lepas. Ya, supaya pandangan kita bisa lebih fokus. Nah, perhatikan dengan seksama, dua segitiga yang terbentuk
pohonnya kita beri nama P, segitiga PDC, dan segitiga PAB. Kita data dulu yang perlu kita data. Kita misalkan lebar sungai yaitu dari pohon ke titik D atau PD, kita misalkan N. Nah, kita pasang di sini N. Untuk mengerjakan soal ini, kita manfaatkan rumus pada segitiga yang dipotong oleh garis sejajar salah satu sisi. Ya, kita ingat DC dibanding AB, kita tulis sama dengan PD dibanding PA. Atau cara mudahnya, kalau perbandingan itu melibatkan garis sejajar, garis sejajar segitiga kecil per garis sejajar segitiga besar sama dengan sisi lain segitiga kecil dibanding sisi lain segitiga besar. Kecil, besar begitu. Ya sudah, langsung kita substitusikan nilai-nilainya. DC adalah 6, AB 8, PD N, PA berarti kan PA adalah PD disambung DA. Berarti PA adalah N ditambah 4. Nah, kita tulis 6/8 sama dengan N untuk PD per PA-nya adalah N ditambah 4. Kita lakukan perkalian silang. 8 kali N sama dengan 6 kali dalam kurung N plus 4. Kita buka kurung dengan sifat distributif seperti biasa. 8N sama dengan 6N ditambah 24. Kita akan menghitung nilai N, maka yang ada variabel N kita kumpulkan. 6N kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. 8N dikurangi 6N sama dengan 24. N 2N sama dengan 24. N sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya 12. Perhatikan. N adalah PD. PD tadi adalah jarak dari pohon ke titik D. Jarak dari pohon ke titik D adalah menyatakan lebar sungai. Dengan demikian, lebar sungai yang diukur oleh Ahmad dan Bahar dalam tugas proyek matematika tersebut adalah 12 meter. Oke, jangan dibayangkan sulit karena redaksi soalnya panjang. Ternyata cukup sederhana dan sangat mudah. Semangat ya. Kita lanjut. Soal yang keempat. Nah, ini termasuk soal HOTS ya. Ya, bisa dikategorikan soal HOTS karena jalannya cukup berliku, tidak satu jalan sampai ya. Perhatikan. Anissa dan Bernard juga mendapat tugas yang sama seperti Ahmad dan Bahar karena satu kelas, satu guru. Mereka pun menuju ke sungai yang dijadikan objek pengukuran Ahmad dan Bahar. Tetapi Anissa dan Bernard tidak akan mengukur lebar sungai karena sudah dijadikan objek pengukuran oleh Ahmad dan Bahar. Anissa dan Bernard memutuskan untuk mengukur jarak dua pohon di seberang sungai dan mereka segera berbagi tugas. Ini akan dihitung jarak pohon. Tidak perlu berenang ke sana kemudian kamu ukur. Kalau kamu tidak bisa renang malah nggak sampai tenggelam. Kita alihkan gambar ini ke sketsa. Saya ulangi. Anissa dan Bernard memutuskan untuk mengukur jarak dua pohon di seberang sungai dan mereka segera berbagi tugas. Anissa mengamati pohon P dan Q dari titik A dengan arah pandang segaris titik A DP dan AEQ. Kita lihat gambarnya. Anissa melihat pohon P.
arah pandang Anissa segaris titik A, D, P. Kemudian ketika melihat Q segaris dengan titik A, E, Q. Sedangkan Bernard berdiri di titik B yang berjarak 4 meter dari Anissa. Lihat di sini. Bernard berada di sebelah kanan Anissa sejauh 4 meter. Sedangkan arah pandang ke pohon P dan Q masing-masing segaris titik BEP dan BCG. Perhatikan. Bernard melihat pohon P, arah pandangnya segaris BEP. Sedangkan ketika melihat pohon Q, BCG. Buatlah laporan proyek tersebut jika Anda yang mendapat tugas. Oke. Mari kita pecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Anissa dan Bernard. Bertindaklah Anda seolah-olah Anda adalah timnya Anissa dan Bernard. Yuk kita selesaikan. Kita copy sketsanya saja supaya kita fokus. Perhatikan di sini cukup banyak segitiga. Tapi kita harus jeli. Coba Anda fokus pada segitiga A, B, Q. Ada apa dia? Ada ruas garis EC yang sejajar AB. Ini berarti adalah kasus mengukur lebar sungai yang pertama tadi. Coba gambarnya kita ambil. Iya. Di sini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga kecil Q EC dan segitiga besar Q AB. Kita perlu menghitung QC terlebih dahulu. Kita manfaatkan rumus segitiga dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisi. Tetapi kita misalkan dulu QC adalah N. Kemudian ya kita perhatikan perbandingan sisi bersesuaian EC per AB. Kita tulis 3/4. Langsung nilainya sama dengan QC per QB. QC adalah N, QB berarti N ditambah 6. Ingat, sisi sejajar segitiga kecil banding sisi sejajar segitiga besar sama dengan sisi yang lain segitiga kecil per sisi yang lain segitiga besar yang bersesuaian. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 3 dikali N plus 6 sama dengan 4 kali N. Kita buka kurungnya. 3N plus 18 sama dengan 4N. 3 kali N 3N, 3 kali 6 18. Yang ada N kita kumpulkan. Menjadi 18 sama dengan 4N dikurangi 3N. Karena positif 3N pindah ruas menjadi min. 4N dikurangi 3N adalah 1N atau N. Sehingga N sama dengan 18. Jadi QC sudah kita dapatkan nilainya. Yaitu 18. Atau panjang QC adalah 18 meter. Ketemu di sini. Tapi ini belum selesai. Karena yang akan diukur oleh Anissa dan Bernard adalah jarak dua pohon ini. Terus bagaimana? Ya kita perhatikan segitiga yang salah satu sisinya adalah PQ. Dan dia memuat unsur-unsur lain yang sudah diketahui ukurannya. Coba kita amati segitiga mana ya. Kalau segitiga PQA nggak ada ukuran, ya tinggalkan saja. PQA sudah tidak mungkin, berarti yang mungkin
PQB. Nah, biar jelas ya. PQB kita lepas. Ya. PQB. Kemudian PQB dipotong oleh EC nih. EC 3 meter, kita tulis 3. Kemudian BC 6 meter, kita tulis 6. Tadi QC sudah kita dapatkan 18. Nah, kita tulis kalau QC 18, ini QC, berarti BQ adalah 6 ditambah 18, 24. Kita pasang. Ya. Kita misalkan dulu yang akan kita hitung tadi adalah jarak P ke Q. Kita misalkan X. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang seperti ini tadi. Baik, perhatikan pada gambar. Ya. EC banding PQ ya, adalah 3 per X sama dengan BC banding BQ. BC 6, BQ adalah 6 ditambah 18 tadi, 24. Kita substitusi. Perkalian silang, iya, 6 kali X sama dengan 3 kali 24. X sama dengan 72 dibagi 6, hasilnya X sama dengan 12. Siapa X? X adalah PQ. PQ itu siapa? PQ itu jarak pohon P ke pohon Q. Nah, dengan demikian permasalahan Anissa dan Berna sudah bisa kita pecahkan. Hasilnya adalah bahwa jarak pohon P dengan pohon Q 12 meter. Asik kan? Luar biasa memang ya. Matematika itu memang mengasihkan. Sesuatu yang ketika kita baca soal mungkin kelihatan rumit, kelihatan sulit, tapi ketika diurai, dianalisis, Masya Allah, ternyata sangat mudah. Baik. Lagi-lagi luar biasa matematika. Selalu memberi kemudahan dalam kesulitan, memecahkan masalah kehidupan dengan cara yang sangat praktis dan mudah. Mengukur lebar sungai, kita tidak perlu bersusah payah berenang. Mengukur objek di seberang, kita tidak perlu menyeberangi sungai itu. Apalagi kalau musim banjir, sungainya besar, kita nggak bisa menyeberang. Wah, kita malah bisa kelelap, kita bisa hanyut. Tapi matematika hanya dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga, sungai bisa kita ukur lebarnya dan 2 pohon di seberang bisa kita ukur jaraknya tanpa harus menyeberangi sungai. Luar biasa. Baik, silakan Anda tunggu dan ikuti untuk tayangan episode berikutnya, yaitu soal HOTS. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.